Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, tumbuh kesadaran bahwa manusia sebenarnya pernah berdiri tinggi, lalu runtuh, dan sekarang sedang meraba kembali jalur yang telah lama dilupakan. Dan jika memang benar bahwa peradaban tinggi itu pernah ada, lalu lenyap, pertanyaan selanjutnya menjadi jauh lebih penting dan eksistensial. Apa yang membuatnya musnah? Apakah mungkin karena bencana alam besar yang bersifat global? Atau ada intervensi yang lebih tinggi, yang dengan sengaja mereset ulang peradaban manusia? Dalam hampir setiap kebudayaan besar di dunia, terdapat kisah tentang banjir besar atau kehancuran global yang dianggap sebagai akibat dari murka atau keputusan ilahi. Dalam tradisi keagamaan Abrahamik, narasi banjir Nuh menggambarkan bagaimana Tuhan menghancurkan seluruh umat manusia, karena kerusakan moral mereka yang hanya menyisakan satu keluarga beserta beberapa lainnya, dan sejumlah makhluk hidup, untuk memulai kembali kehidupan di bumi. Cerita serupa muncul dalam epos Gilgamesh dari Mesopotamia, di mana dewa-dewa mengirimkan banjir besar untuk memusnahkan umat manusia. Dalam kedua kisah ini, manusia dihancurkan bukan oleh kekuatan acak alam semesta, tetapi melalui keputusan sadar dari entitas ilahi. Kisah serupa juga muncul dalam mitologi Hindu melalui konsep pralaya, siklus kehancuran kosmik yang menandai akhir zaman. Dalam salah satu versinya, Dewa Wisnu menjelma sebagai ikan raksasa Matsya untuk menyelamatkan Manu, manusia suci yang dipilih demi melestarikan kehidupan. Matsya memperingatkan Manu tentang banjir besar yang akan menenggelamkan dunia, lalu menarik perahunya yang berisi benih kehidupan ke tempat aman saat pralaya atau kehancuran terjadi. Lalu dalam budaya Maya, disebutkan bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan beberapa kali. Pola serupa juga ditemukan dalam peradaban Aztec, mitologi Yunani, Tiongkok, suku aborigin, di mana pola ini memberi sinyal bahwa mungkin yang diceritakan bukanlah fiksi, melainkan ingatan kolektif tentang tragedi nyata di masa lalu. Setelah peristiwa banjir besar yang melanda bumi dan kehancuran peradaban manusia sebelumnya, kitab-kitab Abrahamik mencatat bahwa umat manusia kemudian memulai kembali kehidupan. Pada masa itu, seluruh manusia masih berbicara dalam satu bahasa dan membentuk satu komunitas besar yang hidup bersama. Mereka kemudian bermigrasi dan menetap di wilayah dataran Sinear, sebuah kawasan subur di Mesopotamia yang kelak dikenal sebagai Babilonia. Disinilah, untuk pertama kalinya pasca banjir, umat manusia mencoba membangun kembali sebuah peradaban besar. Mereka membangun sebuah kota dan merancang menara yang sangat tinggi, dengan tujuan agar mereka dikenal dan tak tercerai-berai di muka bumi. Namun dalam narasi kitab Kejadian 11, ayat 1 hingga 9, niat ini dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang ingin menandingi ketinggian dan keagungan Sang Pencipta. Sebagai respon, Tuhan akhirnya menghancurkan kesatuan mereka dengan menciptakan perbedaan bahasa, sehingga mereka tak lagi saling mengerti. Akibatnya komunikasi pun gagal, dan proyek pembangunan menara itu pun terhenti sepenuhnya. Oleh para arkeolog, kisah yang bersifat keagamaan ini memiliki kesamaan atau kaitannya dengan zigurat kuno bernama Etemenanki, bangunan besar yang dibangun di Babylon dan didedikasikan untuk Dewa Marduk. Struktur zigurat ini menyerupai menara bertingkat, dan diakini menjadi sumber inspirasi dari legenda Menara Babel. Etemenanki bukanlah zigurat biasa. Ia merupakan salah satu zigurat paling terkenal dan paling monumental yang pernah dibangun di Mesopotamia. Nama lengkapnya dalam bahasa Sumeria berarti rumah fondasi surga dan bumi, mencerminkan fungsi spiritualnya sebagai penghubung antara langit dan bumi. Meskipun kemungkinan sudah berdiri sejak sebelumnya, bangunan ini dipercaya dibangun ulang dan diperluas oleh Raja Nebukadnezar II pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tingginya sendiri diperkirakan mencapai 91 meter. Terdiri dari 7 tingkat yang menjulang tinggi di atas dataran kota, dan menjadi pusat pemujaan tertinggi bagi masyarakat Babilonia. Selain itu, mitologi Sumeria dalam kisah Enmerkar dan penguasa Arata juga mencatat peristiwa pembangunan kuil besar yang terhambat karena perbedaan bahasa di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa konsep kebingungan bahasa dan kegagalan proyek bersama sudah menjadi tema penting dalam kebudayaan Mesopotamia, jauh sebelum penulisan kitab-kitab Abrahamik. Sementara dalam tradisi Islam tidak disebutkan secara langsung Menara Babel, tetapi terdapat narasi mengenai kaum Ed, sebuah bangsa setelah zaman Nabi Nuh, yang membangun kota megah bernama Iram dengan bangunan tinggi dan arsitektur luar biasa, namun kemudian dibinasakan karena kesombongan dan penolakan terhadap Tuhan.